Anjali bebas, nek corona tutup. Selamat siang, Mas wartawan. Seorang oknum wartawan ketahuan berbuat tak senonoh kepada seorang siswi yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas atau SMA di Madiun, Jawa Timur. Ironisnya, oknum wartawan itu menyetubuhi anak di bawah umur selama 3 tahun dan korban merupakan anak dari temannya. Selama melakukan aksinya, pelaku mengancam korban untuk memviralkan perbuatannya jika tak menuruti permintaannya. Kini pelaku ditangkap oleh Satreskrim Polres Madiun pada 10 Desember 2024 setelah mendapatkan laporan dari orang tua korban. Kepada polisi, pelaku melakukan persetubuhan dengan korban pertama kali pada bulan Januari tahun 2022 lalu. Dengan modus iming-iming sejumlah uang kepada korban dan diajak jalan-jalan hingga diajak makan. Namun ternyata korban malah diajak ke sebuah hotel di wilayah Madiun dan dipaksa melayani nafsu bejat pelaku. Mirisnya, aksi persetubuhan tersebut divideokan oleh pelaku dengan maksud untuk mengancam korban agar mau melayani nafsunya setiap pelaku meminta. Persetubuhan itu pun terus berulang dan korban terpaksa melayani pelaku selama 3 tahun, sejak dirinya kelas 3 SMP hingga sekarang kelas 2 SMA. Korbannya ada berapa? Satu. Untuk korban satu masih berumur 14 tahun dan saat ini berumur 16 tahun. Duduk di SMK kelas 11. Saat itu aktif di media apa dan nama portalnya atau nama majalahnya atau nama televisinya mungkin kan? Apa mas? Dari suara Mabes. Apa Mas? Dari suara Mabes. Apa? Suara Mabes. Suara Mabes. Suara Mabes. TNI AD atau Mabes TNI atau Polri. Apa mas? Media online. Media online. masih aktif. Ayo Pak siapa? Masih aktif. Sampai Gimana sekarang kan, masih Pak? aktif. Masih aktif. Jawab dulu Mas, Iya. kenapa kok divideokan? Alasannya kenapa? Karena aku mengancam Mengancam siapa? Korban atau orang tuanya? di anaknya. Oh, si anaknya. Sebagai barang bukti, polisi telah menyita handphone milik pelaku yang digunakan untuk merekam aksi persetubuhan. Pada ponsel tersebut berisi 3 video asusila dengan korban serta pakaian korban. Awalnya mengajak dan korban itu keluar dari gang, ternyata sudah dijemput dan dipaksa oleh pelaku di gang masuknya di desa tersebut, langsung masuk mobil dan dengan iming-iming yang tadi saya sampaikan, iming-iming mau diajak makan dan dikasih sangu atau uang, begitu pengakuannya. Sampai di tengah perjalanan ternyata tidak diajak makan, namun diajak ke suatu hotel. Dan pelaku dan korban sempat menolak dan memberontak, tapi dipaksa oleh pelaku. Diancam bahwasanya nanti akan terjadi kalau tidak menuruti kemauannya. Berarti Dilakukan di awal Januari 2022 sampai 13 November 2024 kemarin. Sudah berapa? dianiaya enggak? Korban tidak dianiaya, cuma dipaksa dan diancam karena di awal sudah pada saat melakukan pertama sempat memvideokan, itulah yang menjadi senjata pelaku untuk menakut-nakuti korban bahwasanya akan diviralkan, akan dilaporkan kepada orang tuanya, sehingga korban sebenarnya ketakutan. Sudah berapa kali dan? Pelaku swasta pekerjaannya seperti rekan-rekan semua ketahui sendiri. Korban masih di bawah umur kan ya? Masih di bawah umur ya, dari Total berapa kali pelaku melakukan itu kepada korban sesuai pengakuan? sesuai pengakuan lebih dari 3 kali. Ya. Kalau jumlah video yang diabadikan oleh pelaku? Video yang diabadikan nanti masih dalam pengembangan, ada di HP. HP menjadi barang bukti kita. Ini ada di HP. Ketahuan dan
bisa ketahuan karena orang tuanya melapor. Ya, Pengakuan dari anaknya sendiri. pengakuan dari anaknya dipaksa orang tua sehingga orang tua melaporkan kepada SPKT Polres pada bulan sekarang. Akibat perbuatannya, pelaku diancam pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak di bawah umur dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.